Hidup yang padat seringkali membuat kita terjebak dalam pusaran kesibukan yang tak berujung. Dari komitmen kerja hingga keinginan pribadi, semuanya menuntut perhatian kita. Tak heran, terkadang kita merasa seperti terhempas oleh ombak kesibukan yang tak kenal ampun. Namun, ada kabar baiknya, Sob. Menyederhanakan hidup bukan hanya sekadar tren, tapi juga bisa menjadi solusi mujarab untuk meredakan kekacauan emosi yang mungkin kita rasakan. Memang, memilih untuk hidup lebih sederhana di tengah kompleksitas dunia modern ini bukanlah perkara mudah. Butuh usaha yang tidak main-main dan komitmen yang kuat. Tapi, tenang saja. Kami punya beberapa tips jitu yang bisa kamu coba untuk memulai perjalanan menuju hidup yang lebih simpel. Yuk, simak ide-ide berikut ini untuk membantumu mengambil langkah pertama menuju kesederhanaan hidup yang hakiki. Nomor 1. Ciptakan ritual pagi yang menyegarkan. Mengulur waktu di pagi hari dengan bermain-main dengan tombol snooze memang terasa nikmat. Tapi kita semua tahu akibatnya. Pagi yang kacau, penuh lari-lari kecil mencari baju dan barang-barang penting untuk hari itu. Nah, gimana kalau kita ubah skenario pagi yang bikin stres itu dengan ritual pagi yang lebih positif? Caranya gampang, Sob. Di malam hari sebelum kamu memeluk bantal, siapkan outfit kece buat esok hari, pack tas kamu, dan pastikan kamu tidur cukup. Set alarm kamu setengah jam lebih awal dari biasanya, biar kamu punya waktu ekstra di pagi hari untuk melakukan hal-hal yang bisa bikin mood kamu cerah. Bisa itu yoga, jalan santai keliling kompleks, atau sambil menyeruput teh hangat, kamu menikmati video-video inspiratif. Yuk, mulai ritual pagi yang menyenangkan ini dan rasakan sendiri bagaimana hari-harimu jadi lebih berwarna. Nomor 2. Lepaskan barang yang tak lagi berarti. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak barang yang kita miliki, semakin bahagia hidup kita. Padahal kenyataannya seringkali berkebalikan. Sob, lemari pakaian yang sesak dan ruangan yang penuh sesak seringkali hanya menambah beban pikiran. Mari kita hadapi dengan bijak. Barang-barang yang katanya diskon besar atau yang katanya lagi trendy, seringkali hanya menjadi penghuni lemari yang tak pernah tersentuh. Percaya deh, di sudut-sudut rumahmu pasti ada barang yang sudah bertahun-tahun tak pernah kamu lihat. Nah, saatnya beraksi. Luangkan waktu untuk berbenah. Mulailah dengan menyisir setiap sudut rumahmu dan pilah barang-barang yang memang sudah tak terpakai. Sumbangkan yang masih layak pakai ke orang-orang yang membutuhkan. Bayangkan betapa berartinya barang-barang itu bagi mereka yang lebih memerlukannya. Untuk barang yang masih bernilai jual, kenapa tidak mencoba menjualnya? Dan sisanya, yang memang sudah tak layak pakai, saatnya kamu lepaskan. Yuk, mulai langkah sederhana ini dan rasakan bagaimana ruang di rumah dan pikiranmu menjadi lebih lapang. Nomor 3, atur hidupmu dengan rapi. Mengatur hidup kita mungkin terdengar seperti tugas yang memakan waktu, tapi percayalah Sob, itu jauh lebih baik daripada kehilangan waktu berharga hanya untuk mencari-cari sepatu favorit atau tagihan yang harus segera dibayar. Daripada terus-terusan kebingungan mencari barang yang entah kemana, lebih baik kita ciptakan sistem yang efisien. Caranya? Simpel aja. Setiap kali kamu selesai menggunakan sesuatu, langsung kembalikan ke tempat semula. Dengan begitu, kamu nggak perlu pusing lagi nyari barang-barang itu kapanpun kamu butuh. Plus, kamu bisa juga menggunakan beberapa kotak penyimpanan, folder, atau wadah lainnya untuk membantu mengatur barang-barangmu. Dengan begini, kekacauan di rumah bisa dikendalikan dan hidupmu pun jadi lebih teratur. Yuk, mulai atur hidupmu dengan lebih rapi dan nikmati ketenangan pikiran yang datang bersamanya. Nomor 4. Praktik minimalis untuk hidup maksimalis. Menjadi minimalis bukan cuma soal gaya, tapi juga tentang kemudahan dalam mengatur dan menyiapkan segalanya, Sob. Kita sering terjebak dalam pesta konsumerisme, mengumpulkan lebih banyak barang daripada yang sebenarnya kita perlukan. Menyederhanakan bukan hanya soal mengurangi jumlah barang, tapi juga tentang memfokuskan diri pada apa yang benar-benar esensial dalam hidup kita.
Ini tentang memilih untuk hidup dengan apa yang cukup, bukan apa yang berlebih. Dan gak cuma itu, Sob. Menyederhanakan juga berarti mengurangi komitmen yang mungkin membebani kita. Kalau kamu merasa kerepotan dengan urusan mobil atau kalender makan siangmu yang padat, saatnya belajar mengatakan, tidak. Memberi waktu untuk orang lain itu baik, tapi jangan lupa untuk juga memberi waktu untuk diri sendiri. Ingat, Sob, memiliki batasan itu penting. Jadi, mulailah praktik minimalis ini dan nikmati bagaimana hidupmu jadi lebih maksimalis. Nomor 5. Kurangi pilihan, perbanyak kepuasan. Di era serba bisa ini, kita dihadapkan pada lautan pilihan yang kadang malah bikin kita bingung mau memilih yang mana. Ironis kan? Tapi Sob, ada cara jitu untuk mengatasi dilema ini. Batasi pilihanmu. Coba deh, mulai dari hal-hal kecil seperti memutuskan untuk berhenti berlangganan TV kabel dan beralih ke menonton online. Ini bukan cuma soal menghemat waktu, tapi juga tentang mengurangi bombardir iklan yang nggak penting dan memberimu kontrol lebih atas waktumu. Dan nggak berhenti di situ, Sob, cek juga smartphone-mu. Berapa banyak aplikasi yang sebenarnya nggak kamu pakai tapi masih bertengger di layar? Mungkin saatnya untuk berpisah dengan beberapa di antaranya. Ketika kamu mengurangi distraksi, seperti jumlah kali kamu cek ponsel dalam sehari, kamu akan merasakan perbedaannya. Pikiranmu jadi lebih fokus, lebih tenang, dan hidupmu pun jadi lebih terarah. Yuk, coba praktik ini dan lihat bagaimana hidupmu jadi lebih simpel dan memuaskan. Nomor 6, prioritaskan yang utama. Ingat, Sob, waktu itu kayak air yang mengalir. Sekali lewat, nggak akan pernah bisa kembali lagi. Kita sering kali terjebak dalam keluhan atau scrolling media sosial tanpa arah, sampai-sampai kita lupa untuk hidup di dunia nyata. Jangan biarkan hari-harimu cuma berlalu begitu saja. Hentikan kebiasaan yang cuma membuang-buang waktu berharga. Alih-alih, buatlah waktu untuk hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidupmu. Dan ingat, Sob, hidup itu nggak cuma soal melakukan. Kadang yang kamu butuhkan adalah waktu untuk menjadi. Nikmati jalan-jalan sore, amati keindahan matahari terbenam, dan rasakan setiap momen itu dengan sepenuh hati. Nomor 7. Kuasai keuanganmu. Berapapun jumlah uang yang kamu punya, Sob, yang penting itu kontrolmu atas keuanganmu. Jangan sampai uang menguasai hidupmu sampai kamu nggak bisa bernapas lega. Buat komitmen untuk mengatur keuanganmu dengan baik. Susun anggaran yang rapi dan tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Dengan begitu, keputusan keuanganmu akan jadi lebih simpel. Kamu akan merasa lebih ringan karena pikiranmu nggak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran tentang uang. Yuk, mulai atur keuanganmu dan nikmati kebebasan yang sesungguhnya. Nomor 8, fokus pada tujuan utama. Sobat pandangan mata, yuk kita kurangi daftar keinginan panjang yang sering bikin pusing itu. Coba deh, fokuskan diri pada 1 atau 2 tujuan yang benar-benar kamu inginkan. Dengan cara ini, kamu bisa lebih fokus dan peluang suksesmu pun meningkat. Bikin daftar impianmu, terus pilih 2 yang paling bikin hati bergetar. Capai 1, dan baru deh tambah lagi dari listmu. Simpel kan? Nomor 9, jauhi aura negatif. Sob, jangan biarkan negativitas meracuni hari-harimu. Usahakan untuk nggak memberi ruang sama sekali buat hal-hal negatif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang vibes-nya positif, yang bisa mendongkrak semangatmu. Dan yang nggak kalah penting, jaga obrolanmu dengan diri sendiri tetap dalam nada yang menggembirakan. Percaya deh, kamu nggak perlu jadi musuh terberatmu sendiri. Yuk, mulai hari ini, pilih untuk selalu berpikir positif. Nomor 10, bijak dalam setiap keputusan. Saat kamu berdiri di persimpangan, mempertimbangkan untuk menambah beban keuangan dengan akun baru atau mungkin menetapkan target baru, mencoba platform media sosial yang belum pernah kamu jelajahi, atau bahkan saat kamu ingin membeli sesuatu yang kelihatannya penting buat rumahmu, Sob, berhentilah sejenak. Tanya pada dirimu sendiri, apakah ini esensial buatku? Apakah aku bisa hidup tanpanya? Apakah ini bakal mengganggu hal lain yang lebih penting dalam hidupku? Apakah aku siap dengan konsekuensinya?
Dan apakah ini bakal memberikan dampak positif buat hidupku? Sob, hanya kamu yang bisa menentukan jawaban yang tepat. Tapi ingat, selama kamu tetap waspada dan membuat keputusan dengan penuh kesadaran, kamu bisa menjalani hidup yang lebih simpel dan damai. Jika kamu merasa hidupmu sudah terlalu penuh, coba deh cari apa saja yang bisa kamu kurangi. Bukan malah mencari cara untuk menampung semuanya. Dengan menyederhanakan hidup, kamu akan merasa lebih efektif dan mendapatkan lebih banyak dari apa yang kamu impikan. Yuk, mulai hidup dengan pilihan yang lebih bijak. Apa sih yang lagi kamu upayakan untuk disederhanakan dalam hidupmu? Atau mungkin kamu punya trik-trik ciamik lainnya untuk hidup yang lebih simpel? Jangan ragu untuk cerita di kolom komentar ya sob. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempol ke atas dan sebarkan ke teman-temanmu. Dukunganmu sangat berarti buat kami. Ingin konten-konten seru lainnya? Langsung aja tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya dan pastikan juga untuk intip video-video kami yang lain. Makasih banyak sudah nonton.